Halo, selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Kembali lagi bersama saya Prita Zega dalam program Hidup Sehat edisi 14 Januari 2025. Di episode program Hidup Sehat hari ini saya akan memberikan informasi menarik mengenai kesehatan. Dan kali ini kita akan membahas salah satu virus yang sempat mewabah dari Tiongkok. Dan saya tidak sendiri untuk membahasnya, saat ini saya sudah bersama dengan spesialis pulmonologi Profesor Dr. Chandra Yoga. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, selamat pagi. Gimana kabarnya pagi ini, Dok? Baik, walaupun hujan ya. Iya, ini dingin-dingin tuh. Bukan hujan, dingin, macet tadi jalannya. Macet juga, dingin juga semuanya ya, Dok, campur aduk ya, Dok ya. Nah, Dok, kali ini kita akan membahas soal salah satu virus yang sempat mewabah dari Tiongkok. Nah, saya mungkin akan tanya dulu, fakta atau mitos sih, Dok, ini Indonesia ini tahun 2025 akan ada pandemi lagi, Dok. Fakta atau mitos nih, Dok? Nomor satu, pandemi, pan itu artinya semua. Jadi tidak bisa satu negara ada pandemi, tidak bisa. Pandemi itu harus semua negara atau sebagian besar negara. Jadi kalau kata-kata yang mengatakan Indonesia akan pandemi atau satu negara akan pandemi, itu bukan pandemi namanya. Karena pandemi itu harus semua negara. Itu nomor satu. Nomor dua, saya terusin aja ya. Kan sesuai dengan judul kan kita mau ngomongin HMPV ini. Betul. Nah, HMPV ini kepanjangan dari Human Metapneumovirus. Orang bertanya, ini bisa jadi pandemi nggak ini sekarang dalam waktu 2025 ini? Nah, kalau itu tidak akan jadi pandemi karena 4 alasan. Apa aja tuh, Nomor Dok? satu, pandemi itu terjadi karena virus baru. COVID-19 itu karena corona yang baru. Sebelum itu ada pandemi lain, influenza yang baru. Sementara HMPV ini bukan virus yang baru. Ini sudah ketemu sejak tahun 2001. 2001 virus Jadi, lama ternyata. jadi sekarang 2025 udah hampir seperempat abad kan? 24 tahun. Jadi ini bukan virus baru. Bahkan sebelum 2001 juga sudah pernah ditemukan antibodinya. Jadi ini jelas bukan virus baru. Itu alasan pertama. Alasan kedua, pandemi itu terjadi untuk suatu penyakit yang berat. Sebagian besar kasus HPV ringan, sembuh dengan sendirinya. Jadi ini sekali lagi tidak cocok untuk jadi pandemi. Itu yang kedua. Yang ketiga, seperti tadi dibicarakan, orang bilang waktu COVID kan akhir tahun, awal tahun. Sekarang akhir tahun, awal tahun juga. Di Cina banyak dulu, sekarang banyak juga. Begitu. Iya, betul. Itu tidak bisa dikorelasikan begitu. Kenapa? Karena memang setiap akhir tahun atau awal tahun di negara-negara yang 4 musim, kan lagi dingin-dinginnya. Jakarta aja hujan, mereka salju dan sebagainya. Karena itu penyakit-penyakit semacam gejala seperti flu memang sedang banyak-banyaknya. Bukan hanya pada waktu COVID, bukan hanya sekarang, tahun lalu juga ada. Gitu ya. Itu ya alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, orang bilang gejalanya sama. Dulu waktu COVID batuk, demam, sekarang juga batuk, berdemam. Kalau gitu bisa dong dibilang, itu juga alasan yang salah. Kenapa salah? Karena semua infeksi saluran napas, karena bakteri karena virus A, virus B dan segala macam, semua gejalanya sama. Ada batuk, ada demam, ada sakit dada dan seterusnya. Jadi dengan 4 alasan itu kita bisa katakan bahwa HMPV ini adalah virus yang sudah lama, sebagian besar gejalanya ringan dan tidak menyebabkan pandemi. Artinya ini tidak perlu diwaspadai, tidak perlu dikhawatirkan. Itu nggak benar juga itu. Oh, gimana nih, Dok? Tidak perlu dikhawatirkan, betul. Tidak perlu panik, betul. Tapi kalau waspada tetap saja kita waspada. Namanya juga ada peningkatan penyakit, kita mesti waspada. Tapi tidak perlu panik berlebihan. Oke. Nah, sebenarnya ada berapa banyak virus sih, Dok, yang menyerang pernapasan sebenarnya? Selain HMPV tadi, mungkin juga ada influenza atau ada virus lain mungkin, Dok? Itu bagus pertanyaannya, virusnya ada banyak banget begitu ya. Tapi yang paling banyak memang influenza. Tapi influenza itu juga nggak cuma satu. Influenza itu ada influenza A, ada B, ada juga yang bilang ada C dan D. Oke. Sekarang yang A saja itu juga macamnya ada banyak. A itu ditandai dengan huruf H dan huruf N. Jadi ada yang A, H1N1, H1N2, H1N3, terus sampai H1N sekian belas. Lalu mulai dengan H2, H2N1, H2N3. Jadi jenis virusnya memang banyak, baik yang influenza maupun yang metapneumovirus maupun virus yang lain yang tahun lalu. Tadi kan kita bilang tahun lalu juga rame ya. Iya, betul. Itu tahun lalu karena respiratory syncytial virus. Jadi virus yang lain lagi. Nah, sebenarnya gejala awal untuk HMPV ini sendiri gimana sih? Apakah sebenarnya untuk bisa menyerang untuk kelompok rentan tertentu atau bagaimana, Dok? Itu ada 2 pertanyaan kan. Pertama gejala, kemudian kelompok kan. Oke, siap. Satu-satu. Oke. Soal gejala tadi udah kita bahas bahwa pada dasarnya gejala infeksi saluran napas, apapun virusnya, macam-macam itu, atau bakteri sekalipun, gejalanya kurang lebih sama. Kita tidak bisa mengatakan kalau gejala begini pasti virus yang ini, kalau gejala yang ini pasti virus yang ini, tidak bisa kita bedakan. Untuk mengetahui pasti penyebabnya mesti dilakukan pemeriksaan yang dulu waktu zaman COVID kita kenal namanya PCR. Itu bukan hanya buat COVID, untuk berbagai jenis virus yang lain juga begitu. Jadi gejalanya sama, ada batuk, mungkin juga ada pilek, ada demam, ada juga sakit dada,
gitu ya. Kalau berat bisa sesak napas dan sebagainya. Jadi dari gejala kita tidak bisa bedakan gitu. Oke. Itu soal pertanyaan pertama soal Gejala. Kemudian kelompok rentan. Tadi kan saya bilang ada 4 alasan kenapa nggak bisa jadi pandemi. Ini ada 4 juga ini kelompok rentan. Oh, oke. Nomor 1 memang sebagian besar kalau HMPV menyerang pada anak-anak. Anak-anak di bawah 5 tahun dan sebagainya, itu 1. Yang kedua manula. Contohnya saya, gitu kan ya. Saya kan 70 tahun nih ya. Jadi orang yang 70 tahun manula lah, apalagi 70 tahun sebenarnya rentan ya. Insya Allah saya jangan sakit, tapi itu manula. Sehat selalu nih, Dok. Saya 70. Yang ketiga mereka yang sudah punya penyakit paru lain sebelumnya. Misalnya ada asma, ada bronkitis kronik yang orang itu mereka lebih rentan untuk terserang HMPV. Walaupun juga lebih rentan untuk terserang penyakit lain sebenarnya. Dan yang keempat, mereka yang tidak ada penyakit paru lainnya tapi punya daya tahan tubuhnya rendah. Yang banyak dibicarakan sekarang autoimun misalnya, atau katakanlah gula darah tidak terkontrol dan sebagainya. Jadi 4 kelompok ini yang rentan, walaupun yang lain juga bisa terkena, begitu. Oke, tapi penularannya ini seperti apa, Dok? Melalui apa? Apakah sama semua penularannya seperti virus-virus yang tadi dokter sampaikan? Ya. Saya nggak tahu kenapa redaksi membuat kita berjarak jauh begini. Apa karena takut tervirus, Dok? Apa gimana ini? Saya dokter jadi sengaja dijauhin. Tapi memang pada dasarnya penularan infeksi saluran nafas lewat udara begitu, airborne. Jadi bisa lewat batuk, bisa lewat. Tapi kan seperti juga yang lalu, kalau batuknya kemudian nempel di kursi atau di meja, mejanya dipegang, makanya di sini nggak ada meja, nggak ada kursi ya, ada jarak nggak ada. Kayaknya sengaja nih, Dok. saya juga curiga begitu dia. Oke, berarti. Ya, jadi begitu penularannya seperti itu. Jadi lewat udara atau lewat benda yang kemudian menempel virusnya. Oke, permukaan yang terkontaminasi artinya begitu ya, Dok? Keren bahasanya, mantap ya. Oke, nah ada fakta atau mitos lagi nih, Dok. Orang dewasa yang terpapar HMPV ini jarang mengalami gejala yang parah. Ini fakta atau mitos nih, Dok? Bukan hanya orang dewasa, secara umum HMPV kasusnya ringan. Secara umum, dewasa begitu, anak-anak juga begitu. Tentu saja pada kelompok-kelompok tertentu bisa saja sampai berat, tapi itu jarang sekali. Sebagian besar HMPV kasusnya ringan. Jadi ini kriteria keberapa tadi yang mengatakan hubungannya dengan pandemi. Sebagian besar kasusnya ringan, sebagian besar sembuh sendiri. Oke, berarti fakta ya pemirsa ya, hati-hati ya pemirsa ya. Nah, Dok, kita akan lanjut lagi nanti di segmen selanjutnya. Untuk pemirsa TV jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Hidup Sehat.